Oke, baiklah kita mulakan dulu ya. Sambil nunggu Sanis Cara nih siapa ya? Belum ini. Oke, karena ternyata waktu nih jalan cepet banget. Kita jadwalkan 15.15, ternyata ini aja adzan baru selesai nih di sini. Iya, Gak apa-apa dah, 30 menit aja udah ya. iya. Ya. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berbasmalah dan dilanjut dengan doa mau belajar ya. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Mudah-mudahan betul-betul rizki ilmu kita ditambah pada sore hari ini ya. Kita dapat manfaat Amin. yang menjadikan hidup kita penuh hikmah. Mudah-mudahan itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bu, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita campur di fase E dan F. Fase E-nya ada Bu Waryati, fase F-nya ada Bu Sutira, Bu Mariatun, sama Pak Hasan ya. Sama Pak Hasan. Ini panggilannya siapa sih? Badrudin atau Hasan? Tulis kelas 12 aja. Nulisnya kayak Bu Waryati gitu, kelas 10. Jadi kalau Bu Sutira nulisnya kelas 12. Mariatun tulisnya kelas 12. Kalau udah kelas 12, kelas 10 pasti tahu kita kalau pakai C. Dari kelas kelihatan. Ya. Oke. Kita lanjut. Saya kok pengen ini yang lainnya sudah ngerjakan tugas di LMS. Ada yang ngumpulin tugasnya di LMS ada nggak? Belum, Bu. Saya Belum belum tugas, ini malah lupa hari ini. Oh, lupa. Double Bu nanti Bu. Tugasnya nyambung terus soalnya kalau sama saya tuh karena giring. Nggak ada putusnya. Ngerjakan itu sebentar padahal tadi. Bu Sutira berapa menit Bu Sutira ngerjakannya? Cuma bentar, karena memang passion itu udah ada di pikiran kita ya. Emang udah ada dalam diri kita gitu. Ya, jadi yang paling lama itu mencari passionnya. Kalau passionnya sudah ketemu sih, selanjutnya pasti lebih gampang. Dan hari ini masih dengan saya, Iva Kumalasari, dengan mata pelajaran kolaborasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan keterampilan fungsional. Sesuai dengan visi di PKBM Alif untuk menjadi mitra masyarakat di dalam mendidik generasi bermental Qurani dan berjiwa wirausaha mandiri, maka pembelajaran kolaborasi PPKN dan keterampilan fungsional juga mengarah kepada lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi wirausahawan. Ya, jadi setiap lulusan PKBM Alif walaupun profesinya bukan seorang wirausaha, tetapi tetap kita bekali untuk memiliki mental wirausaha. Sehingga nantinya, walaupun masih bekerja di institusi apapun, dia juga punya kesempatan membangun bisnisnya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok kelas ini digabung? Yang pertama memang itu kedua mata pelajaran itu adalah saya sendiri yang mengampu, tapi lebih daripada itu saya sangat berharap agar wirausahawan yang ditelurkan dari PKBM Alif itu memiliki mental Pancasila. Jadi punya adab tidak berlawanan dengan sebagai manusia Pancasila. Kenapa? Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di Indonesia, maka kita juga harus memajukan Indonesia. Setuju? Setuju ya. Dan sebagaimana landasan negara kita, Pancasila ini menjadi dasar ya, menjadi dasar negara, maka kita pun sebagai warga juga berupaya memiliki adab
yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi yang saya mengerti sepanjang saya mengajar pendidikan Pancasila ini, dari sejak dulu banget, saya kebetulan sering kebagiannya materinya Pancasila sejak saya mengajar di sekolah formal, juga materinya Pancasila, bahasa Arab, ya kayak gitu-gitu. Sepanjang yang saya tahu, Pancasila juga tidak berseberangan dengan Al-Quranul Karim. Sehingga sebagai pedoman hidup kita, dia masih layak, dia masih mungkin untuk bisa kita pergunakan, khususnya membentuk kepribadian kita, membentuk mental kita sebagai seorang wirausaha. Jadi seperti itu. Dan kebetulan keterampilan fungsional ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan muatan lokal di sekolah kita. Karena kita muatan lokalnya adalah wirausaha, dengan materi pembelajarannya pendidikan kewirausahaan ya, pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Pak Ansori, maka yang saya lakukan juga tidak boleh berseberangan dengan yang diajarkan oleh Pak Ansori, gitu ya. Jadi di sini ada keterpaduan setiap materi pembelajaran. Nah, nyambung lagi terus mata pelajaran saya itu nyambung terus dari pekan ke pekan. Jadi kalau misalnya ketinggalan silahkan dibuka di LMS ya Kak Ale ya, sudah ready kan LMS-nya. Nah, yang pekan lalu kita coba lihat ini yang sudah mengumpulkan Bu Sutirah. Kita lihat ya, nanti kita kaji. Sebentar. Yang muncul ternyata ini. Nanti dulu dah. Sebentar. Saya bukain dulu. Biar munculnya bukan itu. Ya. Kalau di PKWU itu lebih banyak presentasi ya. Sudah mulai disuruh presentasi belum? Belum. Kemarin Belum, ya. apa? Karena libur ya, karena 17 Agustus. Jadi belum ada pelajaran. Oh. Baru pertama ya belajar sama PKWU itu. Iya, baru sekali gitu. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Terlihat. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Sutira. Oke, sekarang kita mau kaji ya. Rupanya passion ini kalau tadi kita ngelihat ya dari videonya Bu Sutira, kenapa kok saya minta Bu Sutira nanti ini diterima, tapi nanti lain waktu harus lebih kreatif lagi. Karena begini, passion itu harus detil. Ya, passion itu harus detil. Passion itu harus detil. Tadi kalau yang dari video Bu Sutira sudah detil belum? Coba teman-temannya di komen di sini. Suaranya Pada buka udah aja, saya suka diskusi soalnya. Tadi ada kata-kata pengusaha sukses.
Ada kata-kata berdagang. Apa bedanya pengusaha sukses dan berdagang? Pengusaha di bidang apa? Dagang apa? Ya, disebutkan nggak itu tadi? Tidak sih, tidak usaha apa. Kalau menurut saya kan gini Bu Ipa ya. Kalau dagang kan satu macam. Ya, misal kita dagang pisang goreng gitu atau gorengan. Nah, kalau pengusaha kan bisa global atau usaha apa aja gitu Bu Ipa. Jadi banyak macamnya. Terus sekarang saya nanya sama Ibu. Ibu tahu Tokopedia? Tokopedia, iya. Tahu ya? Dia masuknya apa? Dagang. Dagang. Satu macam atau banyak macam? Banyak Banyak. macam. Banyak ya. Berarti terbantahkan ya. Iya. Oke. Hari ini kayaknya kita diskusi aja. Seru kayaknya. Ya. Setuju ya? Setuju Karena aja, Bu. sama-sama membantu passion. Kenapa? Karena saya itu menjadi merasa berdosa kalau saya tidak bisa menggiring sampai ketemu passion yang paling kecil tapi kayak bom atom gitu loh. Jadi dahsyat ledakannya. Oke ya? Oke, berarti terbantahkan. Berarti itu bukan berdagang itu satu macam, bukan. Bahkan sekelas Rasulullah itu dagangnya juga bukan cuma satu macam. Satu kapal Rasulullah dulu isinya apa saja, Fatimah? Kain. Terus apa ya? Kain, terus Kurang tahu, Bu. kurang tahu. Ternyata ada yang tahu, Bu Mariatun tahu. Yang terkenal kain, gerabah. Sejarahnya, Bu. Iya, dalam sejarahnya. Ya, ada sejarahnya betul. Yang paling terkenal adalah kain dan gerabah. Mungkin ada beberapa bahan makanan yang awet. Ya, karena Rasulullah sendiri adalah pengusaha kurma. Beliau memiliki kurma yang sangat banyak. Beliau juga memiliki, jadi pengusaha agrobisnis kalau Rasulullah dulu ya. Pengusahanya agrobisnis, tapi dagangnya ternyata dagang kain. Kain saat itu juga belum tentu dipintal di Mekah. Kebanyakan dari Turki saat itu. Ya. Oke, dari Turki, dari Syam, ya kan? Jadi ternyata dari zaman dulu orang jarang yang cuma satu macam. Bahkan tadi malam tuh ya Bu Sutira ya, saya tuh jajan susu jahe merah pakai pinang. Ternyata dia jual pisang goreng loh. Banyak sekarang. Ya, ternyata waktu saya teliti lagi, dia nggak hanya jual pisang goreng, dia jual pisang goreng, dia jual mendoan, dia jual tahu aci tuh. Ini dong, Bu. Apa? Keringan itu, Bu, angkringan. Enggak, ini susu jahe merah pakai pinang, susu jahe pinang itu loh. Susu-susu jahe gitu ya biasanya ya. Ya, susu jahe merah pakai pinang. Saya pikir ini orang kreatif. Yang jual masih muda-muda, seusia anak saya, kreatif banget. Jualannya susu jahe merah pakai pinang. Blendernya aja dia nggak pakai blender umum, enggak dia, pakainya shaker. Gitu. Terus minyaknya bersih, makanya sampai antri. Dagangannya laris banget, antri banget. Dia bilang, oh ini value added namanya, atau nilai tambah. Jadi seperti itu, Bu Sutirah ya, passion itu harus detil, sampai detil. Jadi apa bedanya pedagang dengan pengusaha? Sekarang itu dulu nih yang mau kita bahas. Ini seru kayaknya nih, kita didiskusi aja hari ini. Apa itu bedanya dagang sama usaha? Terus apa maksudnya sih Bu, kok kita bahas pedagang dan pengusaha, tapi di mata pelajaran PPKN? Ya, gimana Pak Badrudin Hasan? Silahkan dibuka aja. Ini kita forumnya diskusi, jadi unmute aja semuanya. Silahkan dibuka. Mute-nya dibuka. Atau chatting. Saya lihat. Ya, silahkan. Silahkan kalau mau menjawab. Itu Pak
Pak apa Mas ini nih. Saya kalau belum lihat wajahnya, saya nggak tahu nih manggilnya nih. Ya, apa nih bedanya pengusaha sama pedagang? Berarti ini kan ada pengusaha, ada pedagang ya. Dagang. Pedagang mungkin Oh, nggak bisa dibuka sendiri mikrofonnya. Kenapa tidak bisa ya? Ternyata ya. Mari kita cek. Sebentar. Itu tinggal. Ini udah saya ask to unmute. Sudah ini. Silakan diklik aja. Diklik aja nanti langsung bisa. Diklik aja yang di itu. Apa namanya? Yang di bagian audio itu. Diklik aja. Ini sudah kok, sudah saya minta untuk unmute. Karena itu nggak bisa dari operator. Kalau operator matiin, menjadikan mute semua bisa. Tapi kalau unmute harus dari masing-masing. Ya. Oke, saya lanjutkan. Masih belum bisa. Mungkin ini setelan audio ini. Kemungkinan setelan audio. Coba ambil yang setting sebelah kiri. Atas itu ada logo, kayak logo manusia perang itu apa namanya? Apa? Tameng itu loh, apa sih? Ya kayak gitulah. Nah, coba itu diklik warnanya hijau. Itu setting, coba di setting yang bagian audio sama bagian, nah, tuh connecting to audio. Coba sekarang diklik lagi. Itu udah connecting audio. Ada sih device yang memang bermasalah dengan audionya. Saya dulu pernah ngalamin juga. Biasanya dia nggak apa ya, kurang support untuk Android. Tapi itu jarang. Kalau dulu saya pakai BB itu kayak gitu. Sering nggak bisa audionya. Gitu ya. Yuk, sekarang apa bedanya pengusaha dan pedagang? Bedanya di mana? kalau Pengusaha. pedagang mungkin individu kali ya, Bu. Hah? Kalau pedagang maksudnya saya pedagang, kalau pengusaha dia berkolaborasi sama tim yang lain, maksudnya apa ya? Maksudnya dia bekerja sama banyak orang. Lain. Itu jadi pengusaha gitu. Ya, kalau pedagang masih mungkin sendiri gitu. Misalnya contohnya Bukan, kurang tepat. Karena pedagang rame-rame di pasar juga bisa. Bahkan ibu sendiri ya, ibu tergabung di Family Snack bukan? saya dulu, sekarang udah enggak, Bu. Oh, sekarang enggak. Itu juga kan kumpulan pedagang juga kan? Iya. Iya. Tapi hari ini sudah menjadi pengusaha sebagian tidak. Nah, kira-kira apa bedanya? Apa coba Fatimah? Pengusaha lebih besar gitu ya. Kalau menurut aku sih, Bu, kalau pengusaha itu lebih inovatif ya. Dia itu ada visi dan misi jangka panjangnya itu akan seperti apa. Kalau misalkan pedagang ya dia hanya dagang saja gitu. Jadi bedanya entrepreneur dan juga pedagang itu, orang jualan itu beda. Kalau aku mikirnya sih kalau pengusaha itu entrepreneur kan. Entrepreneur itu dia emang udah ada tujuannya. Dia tuh berdagang itu emang untuk skala besar gitu. Bukan hanya untuk berdagang biasa saja gitu. Ya, itu boleh. Tapi ada hal yang paling fundamental yang membedakan. Namanya nih. Ya. Jadi jawaban Fatimah bagian dari ini. Betul? Kalau pengusaha, dia sudah memiliki sistem. Sehingga dia tidak mengerjakannya pun usahanya tetap bisa jalan. Jadi kalau orang bilang ya, usahanya jalan, orangnya jalan-jalan. Tapi kalau pedagang, ditinggal aja sulit.
Jadi kalau kita masih sebagai pelaku usaha yang nggak bisa ditinggal kemana-mana, ya, itu kita masih masuk pedagang. Bukan Karena pengusaha. dia belum memiliki sistem. Nah, sistem ini nanti di dalam sistem ada sistem-sistem. Ya. Di dalam sistem ini, jadi kalau saya boleh apa namanya? Kasih ya. Mana sih ininya? Nah, ini gini. Ini sistem, ya. Ya Allah, ini nggak bisa begini ya. Lah, kok hilang-hilang ini gimana ini? Wah, sebentar. Mudah-mudahan pakai ini bisa. Nggak bisa. Jadi gini loh, pernah tahu rantai kan? Iya. Ini hilang-hilang. Saya carikan di sini aja ya, kali ya. Jadi rantai itu ya. Mari kita lihat rantai lagi. Ya, ini kan rantai ini ada kumpulan. Keseluruhan ini kalau saya nunjuk gini kelihatan nggak sih di layar? Kelihatan nggak? Terlihat. Lihat ya. Terlihat. Nah, ini yang keseluruhan kesatuan yang besar ini namanya sistem. Sistem ini terdiri dari sistem yang saling berikatan satu dengan yang lainnya. Tadi cerita Fatima tentang apa namanya, dia punya ide, punya tujuan, ya kan? Ini berarti ada sistem leadership di sana. Ada sistem organisasi di sana. Ya, ada sistem pemasaran tadi yang Bu Mariatun bilang. Kemudian pendekatan produk tadi Bu Sutira, ada sistem quality control buat produknya misalnya ya. Dan seterusnya. Masing-masing bisa berdiri sendiri tidak? Tidak. 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 Makanya Persatuan Indonesia kan lambangnya seperti ini ya. Ya. Kayak rantai kan? Rantai dan kapas. Jadi masing-masing itu saling berikatan dan tidak bisa dipisahkan. Satu output, jadi output dari sebuah sistem, dia akan menjadi input bagi sistem yang lainnya. Begitu seterusnya. Jadi baiknya sebuah sistem itu karena masing-masing sistem menyumbangkan kebaikan. Dan buruknya sebuah sistem karena masing-masing sistem itu memberikan sumbangan-sumbangan keburukan. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Itulah kenapa tadi saya membahas tentang passion. Passion ini harus detail. Kalau tidak detail, kita nggak tahu persis bagaimana cara membuat sistem ini menjadi baik. Gitu loh. Ya. Kalau kayak tadi, soal yang dijawab sama Bu Sutira.
Terbayang tidak sama Bu Setira? Mau jadi pengusaha suksesnya itu di bidang apa? Skala suksesnya itu seperti apa? Dikenalnya sampai sejauh mana? Sama pasar siapa? Terbayang tidak, Bu? Terbayang ya, Udah terbayang? sudah Kalau ya. terbayang itu disempurnakan nanti ya soalnya ya. Jadi, tugas yang hari ini nanti saya tidak memperbarui soal masih sama, tapi saya berikan penjelasan penekanan di sini. Ya, ini harus detail. Ini harus detail. Kenapa? Karena tujuannya adalah pengusaha sukses. Oke? Nah, pengusaha sukses itu ya, selain harus menciptakan sistem yang baik, berarti dia harus memikirkan sistem-sistemnya itu juga dalam kendali yang penuh. Mungkin bisa ditambah nanti di soal, ya. Sistem seperti apa yang Ibu Bapak itu mau? Berarti di sini mungkin ada sistem pemasaran misalnya ya. Sistem marketing. Sistem marketingnya mau yang bagaimana? Pakai moda apa? Pakai media apa? Pasarnya siapa? Ya. Kalau yang produksi berarti mungkin ada sistem produksi. Yang nggak pakai produksi mungkin hanya sistem packaging. Ya kan? Sistem pengemasan, pengepakan. Pengepakan ya. Ya, mungkin lagi karena dasarnya adalah pedagang, berarti ada sistem pergudangan atau warehouse management. Oh, ini mungkin semua ya. Saya hanya tuliskan aja ya. Nanti ini yang menyesuaikan sesuai dengan usaha atau bisnis yang dipilih masing-masing. Misalnya memindahkan produk misalnya ya, kayak snack itu diproduksinya mungkin yang paling banyak di mana? Di Bandung, di Ciamis, di Garut, di Tasikmalaya, di Majalengka misalnya. Nah, dari sana kan harus dibawa ke sini untuk dijual, ya kan? Nah, berarti nanti ada sistem distribusi. Nah, contoh ini mah. Terus lagi kita akan pasarkan lagi ke kelas-kelas yang lebih kecil misalnya, atau ke toko-toko kita yang lebih kecil lagi. Nah, itu berarti ada sistem distribusi atau supply chain management. Ya, jadi di sini ada manajemen marketing, ada production management, ada juga warehouse management, ada supply chain management, nanti ada lagi quality control management. Kalau yang di bagian produksi nanti akan dibagi-bagi lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Apa Wali pusing? Ya agak puyeng dikit Bu, harus berpikir dulu. Oh iya, karena memang harus diajak mikir memang di sini. Jadi harus dibayangin dulu, oh sekiranya kalau begini bagaimana gitu. Ya harus Bu, bayangkan Bu, nggak apa-apa Bu, silakan. Ya, kenapa? Kemudian ini semua ya tidak boleh lepas dari yang namanya tujuan. Ya. Tujuan ini setidaknya mencakup dua aspek, minimal. Minimal harus mencakup dua aspek, minimal. Yang pertama, aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada penciptanya gitu ya. Ini aspek yang pertama. Yang kedua, aspeknya adalah kebermanfaatan bagi
orang lain, maksudnya bagi manusia lain dan alam sekitarnya. Berarti apa ya? Kebermanfaatan bagi manusia dan alam sekitarnya. Jadi kalau misalnya usaha, misalnya produksi goreng yang basisnya gorengan, misalnya bikin sale pisang. Sale pisang pakai minyak goreng banyak. Terus habis itu minyak goreng berarti ada limbahnya. Limbahnya dibuang aja di kali. Itu masuk nggak bagian dari kebermanfaatan untuk alam sekitar? Tidak. Tidak. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini juga bertentangan dengan kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti pasti bertentangan dengan sila yang pertama. Kalau yang kedua berarti bertentangan dengan sila yang keberapa? Minimal satu sila. Sila keberapa kira-kira? Kalau tujuan ini tidak tercapai, maka itu bertentangan dengan sila keberapa? 2 kali ya, Bu. 2 bisa. Terus? Boleh. 2 kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi munculnya adalah manusia-manusia yang beradab. Bisnis ya bisnis. Kalau orang Jawa bilangnya gini, ngono ya ngono neng ya aja ngono. Ya. Ngono ya ngono neng ya aja ngono, gitu maksudnya. Ya. Itu maksudnya ya harus dipikirkan kelangsungan hidup untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita, berarti alam juga harus baik. Ya kayak tadi, misalnya minyak, main dibuang aja, sor aja, kali hitam semua. Dia itu kalau cuman pengusaha gorengan kecil, lah kalau dia produksi 1 hari 1 ton, berapa limbahnya? Ya kan? Udah gitu dijamin, yang produksi gampang bengek itu Bu. Minyak panas loh, titik didih minyak. Iya benar, titik didih minyak itu lebih tinggi daripada air. Jangan dikira mereka sehat-sehat aja. Enggak Bu. Ya. Jadi memang itu plus minus. Orang Indonesia itu jago ngemil. Jadi kalau pasar cemilan itu keren. Banyak yang mau beli. Orang Indonesia itu jago ngemil. Jago banget dibanding orang luar. Dan cemilannya itu kreatif beragam. Sampai kadang-kadang kalau nggak memikirkan kebermanfaatan bagi manusia dan alam sekitarnya, coba itu bahan baku. Kira-kira gampang nggak dicerna sama tubuh manusia? Ambil contoh, apa? Basreng balado, misalnya ya, satu produk. Basreng balado. Basreng balado dibikin dari apa? Dari kerupuk, penyedap. Hah? Cabai dari bakso goreng, Bu. Bakso goreng. Iya, bakso digoreng kan? Iya. Nah, jadi sebelum jadi bakso digoreng, bahan bakunya apa? Sagu dan tepung tapioka. Tapioka. Sebelum jadi tepung, dia apa? Sagu. Tapioka loh, Bu. Itu aren. Tapioka itu singkong. Singkong ya? Oh iya. Ya, singkong ya. Dari aren juga bisa, Bu. Pohon aren. Nah, singkong dijadikan tepung. Itu prosesnya udah betapa panjangnya, luar biasa itu. Kan diparut dulu, diairin, ya kan, endapan paling bawahnya, baru dikeringin lagi, baru jadi tepung. Habis jadi tepung, terus dicampur bahan-bahan lain ya, jadi bakso. Habis bakso, diiris-iris lagi, digoreng, jadi bakso goreng. Terus dibesto lagi sama bumbu balado. Kira-kira Bu, tubuh kita gimana mencernanya coba? Butuh waktu berapa lama itu mencernanya? Saya katakan lebih dari 1 pekan. Karena tadi kalau ngelihat rantai makanan semakin panjang, berarti ikatan kimia makanannya semakin panjang.
Ikatan kimia makanan semakin panjang, itu semakin mudah menumpuk jadi sampah di usus. Makanya orang zaman sekarang lebih mudah buncit daripada orang zaman dulu. Iya. Ya, karena yang dikonsumsinya adalah makanan-makanan yang memiliki rantai kimia yang sangat-sangat panjang. Oke? Ya, itu baru contoh ya. Saya harap nanti semuanya ketemu. Jadi ini ditambahin ini, Bu, tujuannya. Ya, ditambahin tujuannya karena bagaimanapun dengan tujuan ini ternyata kita sudah membentuk pribadi kita sebagai manusia Pancasila. Yang kedua ini bisa kalau dijalankan tidak bertentangan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tuh, sampai kayak gitu. Kelima. Kenapa? Yang keempat juga masuk. Karena ketika kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang sistem, kira-kira kita bakal sering meeting tidak? Musyawarah untuk mufakat. Sering. Ya. Ya kan? Nggak ada pengusaha satupun yang tidak pernah meeting. Nggak ada. Kalau pedagang mungkin iya bisa nggak meeting ya. Tadi kalau dari tiga-tiganya itu kesimpulan gampangnya seperti itu ya. Kalau pedagang bisa lah nggak pakai meeting gitu ya. Karena tidak terlalu banyak yang dipimpin. Bisa jadi nggak ada yang dipimpin. Walaupun bisa jadi ada yang dipimpin. Jadi ini jawabannya, Bu. Ketika sudah jadi seperti Tokopedia, tetap dianya pengusaha, Bu. Walaupun produknya adalah jual beli atau marketplace, ya kan, jual beli perdagangan. Tapi orangnya tetap pengusaha. Ya kalau enggak, dia nggak bisa membuat sistem seperti ini. Ya, sisi marketingnya nggak canggih. Di sisi marketing dia masih punya loh sistem IT ya, sistem broadcast. Ya kan, di bagian marketingnya itu nanti masih ada lagi yang marketing offline, online. Nanti ada kerjasama perusahaan dengan yang lain atau memang bagian kemitraan. Masih banyak sistem-sistem di bawahnya lagi. Ini 4 ini cuma contoh. Silahkan nanti dicari sesuai dengan passion seluruh seluruh siswa. Ya, jadi passion yang ibu-ibu, anak-anakku sekalian miliki untuk usaha kalian, itu sesuaikan sistemnya. Pikirkan betul-betul yang mendalam. Terus bentuknya cerita aja, ilustrasi aja. Kenapa? Semakin itu mudah dikerjakan, nanti pasti yang di pekan depan itu nambahin lagi. Gak bakal dihapus, Bu. Nambahin lagi, diperbaiki lagi, ditajemin lagi gitu. Sampai nanti ketemu detil. Oke? Demikian sudah jam 16.01. Ada pertanyaan tidak? Saya mau nanya, Bu, itu di Setara Daring saya cari nggak ada materinya. Emang belum ada? Udah kayaknya. Sudah di-share dari hari Rebo. Di section mana, Bu? Saya nggak nemu. Nah, nanti saya tanya ya sama Kak Al ya. Kayaknya kemarin udah diumumkan deh sama Kak Al. Iya, udah diumumin, cuman saya cari di Setara Daring di Seni Budaya Kapital, sama PPKN. di PKN itu PPKN. nggak ada. PPKN sama Adanya keterampilan fungsional. Oh ya sudah, nanti biar diumumin lagi ya. Oke, Bu, makasih. Ya. Ya sudah, mungkin dari sini cukup dulu ya. Cukup, Bu. Ya, nanti biar diumumkan lagi ya, Fatimah ya. Yang masih belum bisa masuk, yang ketinggalan, silahkan nanti semuanya bisa diakses di Setara Daring. Nanti saya akan sampaikan lagi ke Kak Al, biar Setara Daringnya lebih cepat lagi diprosesnya. Mau bantuin editing, Fatimah? Bantuin Kak Al. Editing setiap pembelajaran. Saya pakai Canva doang, Bu, kalau edit. Nggak apa-apa, mau pakai apa juga. Lumayan nambahin portofolio ya. Ya sudah. Oke deh, kalau begitu mari kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.